Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan penyuluh perikanan dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami, tim media komunikasi penyuluh perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang pada kesempatan yang berbahagia ini akan membagikan sebuah video Zoom meeting yang sudah dilaksanakan oleh tim media komunikasi penyuluh perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Penyuluh Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, di mana kegiatan ini sudah dilakukan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020. Ini merupakan kegiatan rutin yang telah dilakukan, dan ini adalah sesi ketiga terkait pembelajaran mengenai penyusunan dupak. Pada sesi pertama dan sesi kedua sudah dilalui, dan ini adalah sesi ketiga yang nantinya akan menghadirkan dua narasumber, duet maut antara Bapak Fahrul Razi dengan Ibu Marwah Nompo. Tema besar pada sesi ketiga ini adalah mengenai pelaksanaan penyuluhan perikanan. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan rekaman video ini. Terima kasih, tetap stay tune di channel kami untuk mendapatkan informasi yang menarik dan tentunya bermanfaat bagi kita. Kesempatan, kemudian yang paling utama adalah kesehatan untuk kita berdialog, berkomunikasi pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah, saya salut bagi yang punya gagasan untuk kita semua ini, karena kita ketahui bahwa luar biasa ini kita semua luka yang di Nusantara, khususnya untuk penyusunan dupak. Mengingat yang lalu-lalu mungkin banyak yang dipermasalahkan, tapi pada kesempatan ini alhamdulillah karena teman-teman kita yang punya ide, gagasan, sehingga membuka wawasan kita yang sebenarnya bagaimana sebenarnya apakah yang pernah saya lakukan itu benar. Ya. Jadi baiklah, mungkin pada sore hari ini saya akan membawakan yaitu pelaksanaan penyuluhan perikanan. Di mana di sini saya kira sudah banyak dijelaskan oleh Pak Fahrul Razi, mulai dari tahap sesi pertama, kedua ini sangat luar biasa karena sudah dijelaskan sangat mendetail. Jadi di sini tidak ada yang saya juga sebagai pemateri bukan sebenarnya orang pintar, tetapi mari kita sama-sama membuka berdiskusi bagaimana yang sebaiknya. Jadi pada sore hari ini baiklah saya akan membawakan materi saya mengenai pelaksanaan penyuluhan perikanan. Di sini saya bawakan mengenai demonstrasi cara, kemudian pengkajian, teknologi dan uji coba lapangan. Karena ini pengalaman saya sebagai tim penilai, mungkin banyak kita laksanakan di lapangan, tetapi pada pengusulan di angka kredit hampir boleh dikatakan tidak ada yang mengusulkan. Padahal sebenarnya kita sudah laksanakan. Hanya mungkin yang banyak mengusulkan itu hanya materi, pelaksanaan kegiatan atau kunjungan, anjasana perorangan, kemudian kelompok. Next. Jadi di sini hubungan metode dengan materi dan teknik penyuluhan. Saya kira ini Pak Fahrul Razi sudah sangat mendetail menjelaskan di sesi pertama dengan kedua. Yang di sini saya ambil itu tadi mengenai demonstrasi. Jadi apakah sebenarnya metode apa yang harus kita lakukan? Di sini adalah cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluhan perikanan dengan sasaran penyuluhan. Saya kira kita sudah melaksanakan semua ini. Namun sebenarnya bagi kita sebagai lukan yang paling krusial bagi kita itu tidak ada pencatatan, tidak ada dokumentasi. Pada saat penyuluhan kredit dari 1 tahun atau 2 tahun mau dikerjakan dalam jangka 1 minggu.
Kemudian menyangkut ini materi penyuluhan. Ini mungkin juga kita membuat materi penyuluhan asalkan membuat, tetapi pada kesempatan sudah banyak dijelaskan juga Pak Parul bagaimana caranya membuat materi. Jadi bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi. Di sini ada informasi, teknologi, rekayasa sosial, kemudian manajemen, hukum dan kesejahteraan lingkungan. Kemudian penyuluhan. Penyuluhan ini adalah cara mempertemukan sasaran kepada penyuluh. Next. Kemudian penerapan teknologi. Ini ada 4. Ada 4 di sini yang kita bahas, penerapan teknologi dan metode penyuluhan. Yang pertama di sini adalah mendesain uji coba. Nah, ini juga mendesain uji coba. Saya kira apa yang harus kita lakukan setiap kegiatan atau percontohan yang kita lakukan itu harus mendesain bagaimana gambarannya, bagaimana RAB-nya, bagaimana bentuk atau bagaimana kondisi lokasi tersebut. Kemudian mengkaji atau menguji teknologi perikanan. Nah, ini sebenarnya karena kita rata-rata penyuluh hanya mungkin melaksanakan kunjungan, walaupun sebenarnya kita biasa ada kegiatan uji coba, tapi kita tidak pernah mengkaji atau menguji teknologi. Padahal sebenarnya ini ada banyak yang bisa kita lakukan, utamanya pada IKU 14. IKU 14 itu mengenai pendampingan dari program pemerintah. Jadi banyak-banyak mungkin kita di DAK dinas itu ada kegiatan percontohan. Nah, ini bisa kita lakukan di sini. Nah, pada kenyataannya mungkin hanya kita ambil di sini adalah kunjungannya saja. Tetapi kita tidak pernah mau mengkaji atau menguji. Padahal sebenarnya banyak kegiatan yang sifatnya dari dinas yang kita kawal yang tidak membutuhkan dana untuk penyuluh. Karena kita memang penyuluh tidak sama dengan peneliti bahwa dia punya anggaran. Jadi kita bagaimana caranya pintar-pintar sebagai pendamping di lapangan harusnya itu mempunyai anggaran tersendiri, tetapi kita bisa mengkaji lewat program dinas. Nah, di sini ada tolak ukur. Ini tolak ukur melaksanakan uji coba lapangan pakai teknologi perikanan spesifik lokasi, ini tingkat sedang atau perorangan. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau menyusun angka kredit banyak sekali. Tetapi itu tadi, karena mungkin bukan kemampuan, saya kira semua sudah mampu, tetapi banyak yang tidak memahami. Kemudian yang dicari saja yang mana yang tinggi nilainya, saya kira itu. Jadi di sini saya kira tolak ukurnya yaitu ada uji coba lapangan pakai teknologi perikanan spesifik lokasi atau perorangan tingkat sedang. Kemudian adalah bagaimana pengujian teknologi yang paling sedikit harus memuat unsur. Jadi di sini ada alatnya, ada bahannya yang mudah sebenarnya, yang mudah atau yang tersedia, yang gampang diperoleh. Kemudian bagaimana metodologinya. Kemudian waktunya, kapan dilaksanakan. Kemudian biaya yang dikeluarkan. Nah, ini sini jumlah bukti fisik. Bukti fisik adalah surat pernyataan. Saya kira semua kegiatan ini harus mempunyai surat pernyataan atau formulir 2. Kemudian yang kedua, bukti hasil pekerjaan berupa pelaporan. Nah, di sini berupa pelaporan itu harus ada dokumentasi. Jadi di sini bagaimana tim penilai bisa meyakinkan
Lukan itu bagaimana bisa meyakinkan tim penilai, karena mungkin tim penilai juga berbeda-beda. Jadi kuncinya di sini adalah valid, terkini, kemudian sah. Itu tadi validnya bagaimana, kemudian terkininya tidak kadaluarsa seharusnya tahun ini, tapi karena mungkin tahun lalu harusnya hanya tahun ini sudah dinilai, tetapi karena untuk kegiatan tahun lalu dilupa ganti tahunnya gitu. Padahal kita sudah masukkan dalam penyusunan AK, penyusunan Dupak, makanya sebenarnya itu dinilai, kita sebenarnya sudah menilai sendiri, tapi tim penilai itu tidak menilai, karena itu tadi tidak valid atau tidak terkini. Kemudian tidak sahnya di sini siapa yang mengetahui, otomatis pejabat di dinas. Sebenarnya kalau tidak ada kepala dinas, sekretaris pun bisa, atau kepala bidang. Kemudian kalau umpamanya jangan lupa mengenai dokumentasi. Ini dokumentasi yang paling utama, karena banyak-banyak mungkin hanya kita mengambil punyanya orang atau plagiat, itu juga tidak bisa dinilai. Next. Ini pengkajian atau menguji teknologi perikanan tingkat, saya kira sudah tadi. Next. Ini demonstrasi cara. Demonstrasi cara atau hasil kajian teknologi. Sebenarnya ini banyak sekali mengusulkan ini demonstrasi cara. Kalau tadi yang mendesain, kemudian uji coba 8, kajian, itu mungkin hanya 1-2 orang. Tetapi ini demonstrasi cara. Nah, demonstrasi cara di sini banyak-banyak yang mengusulkan membuat bakso. Padahal ada di penyuluh pertama mungkin ini bisa. Itu mungkin ini bisa, tetapi karena ini tingkat sedangkan penyuluh muda atau madya ini sebenarnya sudah tidak bisa mengusulkan kalau hanya membuat bakso. Jadi demonstrasi cara atau teknologi perikanan yang direkomendasikan tingkat sedang memuat karakteristik sebagai berikut. Jadi di sini ada alat, ada alat bahan bantunya atau demonstrasinya, apa yang digunakan diperoleh dengan prinsip kerja kompleks. Kemudian bagaimana latar belakang sasaran atau homogen, heterogen, kemudian waktunya kapan dilaksanakan di sini. Kemudian ini ada waktunya minimal 4 sampai 3 jam. Nah, kalau umpamanya yang kayak kegiatan kemarin itu hanya 2 jam, 3 jam, tapi bagaimana caranya kita supaya ini jamnya sudah cukup 3 sampai 4 jam. Mungkin ada tambahan. Apakah tambahannya itu bagaimana packingnya, bagaimana mungkin penambahan rasa kah, atau modifikasi bentuk gitu. Kemudian yang kedua, setiap kegiatan yang harus ada dokumentasinya. Kemudian setiap kegiatan didemonstrasikan itu atau hasil teknologi perikanan di tingkat sedang yang direkomendasikan yang dilaksanakan. Itu bukti fisiknya sama tadi, selalu ada surat pernyataan atau formulir 3. Kemudian di sini bukti fisiknya yaitu tadi laporan, kemudian daftar hadir, dokumentasi. Kenapa di sini harus ada daftar hadir? Karena demonstrasi cara. Jadi kita memberikan kepada pelaku utama itu minimal 10 orang. Jadi ada daftar hadirnya, kemudian itu tadi laporannya. Saya kira laporan bukan selembar, ada laporannya mungkin hanya selembar. Itu bukan maksudnya begitu. Jadi yang namanya laporan mulai dari pengesahan kegiatan, kemudian daftar
kata pengantar. Saya kira kita sudah pahami semua sampai dengan kesimpulan. Jadi bukan hanya laporan satu lembar, gitu. Jadi ini yang dilaksanakan oleh pertama. Jadi bisa saja cara membuat bakso. Jadi umpamanya seorang madya hanya di situ membuat bakso, padahal sebenarnya tingkat tinggi. Kalau madya muda dengan madya itu tingkat tinggi. Jadi kadang mungkin tim penilai, loh kenapa tim penilai tidak menilai saya punya laporan demonstrasi cara, padahal saya sebenarnya sudah mengusulkan lengkap, ada dokumentasinya, ada daftar hadirnya, benar-benar saya laksanakan. Nah itu tadi. Nah ini tadi bahwa sebenarnya yang harusnya kita itu adalah ini bagaimana mengembangkan membuat bakso, bukan hanya membuat bakso toh. Jadi bagaimana mungkin ada penambahannya di sini sehingga kita bisa mendapatkan nilai. Next. Nah ini demonstrasi cara untuk penyuluh perikanan muda dan madya. Nah ini tadi yang saya katakan bahwa demonstrasi cara ini hanya ada tambahannya di sini, ada tambahannya. Jadi alat bantu saya kira sama semua dengan prinsip kerja kompleks. Kemudian ini waktunya, ini ada waktu. Tadi yang yang penyuluh pertama itu waktunya hanya 3-4 jam. Sedangkan yang penyuluh muda dan ini madya juga bisa laksanakan, ini minimal 5 jam. Jadi 5 jam, makanya tadi saya katakan bahwa yang di muda, pertama dia hanya membuat bakso. Terus kalau di muda dengan madya ini namanya berbeda, teknologi pembuatan bakso. Gitu. Kemudian tolak ukurnya tadi, tolak ukurnya yaitu teknologi yang dimaksud di sini berupa teknologi yang tingginya. Jadi tingkat risikonya adalah tinggi, yaitu teknologi yang tergolong memenuhi tingkat kesulitan dalam proses penerapan. Saya kira kita ini bisa kita baca semua di permen. Di sini mungkin saya hanya tambahkan di bagian bukti fisik. Nah, di sini bagian bukti fisik juga keadaan di sini laporannya bagus sekali, tetapi tidak ada dokumentasi bahwa apakah benar dia laksanakan. Itu. Jadi mungkin di sini dari tim penilai juga mengurangi nilai angka kreditnya. Karena yang sebenarnya itu kita mau melihat prosesnya bagaimana, kemudian adakah orang yang didemonstrasikan. Siapa tahu hanya mengada-ada saja, kemudian absennya juga tidak sesuai. Jadi kuncinya di sini adalah bagaimana untuk meyakinkan tim penilai. Next. Saya kira itu mungkin. Iya. Saya kira hanya itu mungkin dari saya. Insya Allah kita semua sebentar kita sama-sama membahas, diskusi bagaimana sebaiknya, karena saya juga hanya manusia biasa, masih banyak kekurangan. Mari kita sama-sama saling mengisi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marwa Nompo, Bu Nompo. Sama Dek. Untuk selanjutnya sesi konferensi selanjutnya oleh Pak Fahru Rosi. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Siap. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Semoga semuanya sehat. Kemudian dimudahkan dalam semua aktivitas kebaikannya. Nah, pada bahasan kedua saya menambahkan dari Ibu Marwah Nompo, yakni pada bagian materi penyuluhan perikanan,
khususnya di materi ini saya membahas hanya 4, jadi materi penyuluhan yang paling banyak teman-teman buat, yakni leaflet, folder, bahan tayang, dan video penyuluhan. Karena video penyuluhan ada di IKU. Kita mulai saja ya. Ini juga sama, jadi saya hanya membuka diskusi, kemudian membawakan materi ini dari persepsi saya. Nanti jika ada dari rekan-rekan yang menambahkan, silahkan di dalam diskusi. Kemudian jika ada rekan-rekan juga yang masih penasaran pada materi 1 dan 2, baru ingat sekarang, yang mau didiskusikan nanti silahkan waktu diskusi kita diskusikan. Jadi boleh di luar materi ini pun nanti diskusinya yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Oke, ini adalah ketentuan umum yang harusnya ada pada sebuah materi penyuluhan. Jadi rata-rata materi penyuluhan itu tidak dinilai dengan baik gara-gara 6 hal ini. Sehingga jika kita mau menyempurnakannya, maka kita harus menyempurnakan pada ke-6 hal ini juga. Yang pertama adalah materi penyuluhan itu harus disusun sesuai dengan rencana kerja. Jadi banyak teman-teman yang misalkan saja tadi membuat materi penyuluhan nyambung dari demonstrasi tadi, misalkan pembuatan bakso ikan. Nah, tetapi di rencana kerjanya tidak pernah bilang bahwa ada sasaran penyuluhannya dari Poklasar atau dari ibu-ibu kelompok wanita atau dari PKK. Sehingga materi pembuatan bakso ikan tidak terangkum di rencana kerja tahunan. Jadi harusnya seperti materi kita sebelumnya, rencana kerja tahunan harus bersifat umum ke khusus. Jadi tidak terlalu umum dan tidak terlalu khusus. Jadi nanti penulisannya menyusun materi penyuluhan dalam bentuk tercetak berupa leaflet dengan tema pengolahan dan pemasaran ikan, pembesaran ikan lele, pembesaran ikan gurame, kemudian pemasaran ikan, dan lain-lain. Jadi ditulis temanya, bukan judulnya. Sehingga nanti harus ada tulisan menyusun materi penyuluhan dalam bentuk yang kita sajikan di Dupak di dalam rencana kerja tahunannya. Nah, jika ternyata rencana kerja tahunannya tidak bisa diedit lagi, maka harus dibuatkan surat tugas. Jadi rumusnya jika sebuah kegiatan penyuluhan yang kita ajukan pada Dupak tidak ada di rencana kerja, maka harus dibuatkan surat tugasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah materi penyuluhan sesuai dengan potensi wilayah. Potensi wilayah di sini maksudnya ada atau tidaknya potensi pengembangan jenis usaha tersebut. Misalkan penangkapan ikan. Kita membuat materi mohon maaf Pak Fahrur. Ya. Suaranya Pak agak kresek-kresek ya. Oh gitu. Ya, coba. Halo, tes. Sudah bagus. Oke. Misalkan saja kita membuat materi tentang alat penangkapan ikan jala, misalkan. Jala 3 lapis. Tetapi pada wilayah binaan kita tidak ada, misalkan wilayah laut. Maka itu tidak akan dinilai. Jadi sesuaikan materi penyuluhan dengan potensi wilayah. Jika potensi wilayahnya hanya budidaya ikan, maka materi penyuluhannya hanya tentang budidaya ikan. Kemudian yang ketiga adalah kurang mencantumkan unsur yang seharusnya ada pada leafletnya, seperti nama penyusun, instansinya, nomor dan tahun. Atau lebih baik lagi tanggal, tapi minimal nomor dan tahun. Kemudian kontak person yang dapat dihubungi, nomor telepon atau nomor HP. Karena ceritanya materi penyuluhan ini kita bagikan, kemudian dibawa pulang oleh pelaku utama dan dibaca di rumah.
Nah, saat ada permasalahan, kita dapat dihubungi kembali. Maka harus ada nomor telepon atau nomor HP yang bisa dihubungi kembali. Kemudian nomor 4 adalah, nomor 4 dan nomor 5 ini ada indikasi plagiasi atau ada kemungkinan dia mengambil karya orang lain. Mohon maaf Mas Fahrul, Antara nomor 4 dan nomor 5. Ya. Halo? Ya, mungkin gerak-gerak apa ya itu ya. Oh ya, saya pegang ya. Ya, siap. Oke, terima kasih, lanjut. Oke. Ada indikasi plagiasi. Jadi di sini ditandai oleh 3 hal. Yang pertama, materi penyuluhannya sama dengan penyuluh lain. Jadi copy paste langsung dari punya orang lain. Atau yang kedua, dia copy paste langsung dari internet. Kemudian yang ketiga, daftar pustakanya hanya dari 1 buah sumber atau tanpa daftar pustaka. Karena minimal daftar pustakanya sebanyak 2 buah daftar pustaka, sebaiknya lebih. Nah, ini dari indikasi plagiasi ada 3 hal. Kemudian yang keenam adalah media penyuluhan yang disusun tidak boleh melebihi batas kewajaran. Batas kewajarannya dinilai pada 2 hal. Yang pertama adalah jumlah pelaksanaan pertemuan penyuluhan. Jadi anjang sana, kemudian pertemuan kelompok dan bimbingan pemecahan masalah. Rumus standarnya jumlah materi penyuluhan yang diakui adalah sejumlah 30% dari jumlah laporan pertemuan. Misalkan begini, dia melakukan pertemuan anjang sana sebanyak 60 kali dalam 1 semester. Melaksanakan pertemuan 20 kali. Kemudian melaksanakan bimbingan pemecahan masalah 20 kali. Sehingga jumlah ketiga pertemuan tersebut ada 100 kali. Nah, batasan materi penyuluhan adalah 30% dari 100 kali atau hanya dapat diakui 30 buah. Ini batas kewajaran yang pertama, yakni penggunaan materi penyuluhan pada kegiatan pertemuan penyuluhan. Yang kedua, batasan yang kedua, ini disepakati di Satminkal Banyuwangi. Saya kurang tahu kalau Satminkal lain, tetapi mungkin kurang lebihnya begini. Jadi maksimal jumlah materi penyuluhan, baik itu leaflet, nanti ditambah dengan folder, ditambah bahan tayang, ditambah dengan materi penyuluhannya lainnya, maksimal dapat diakui hanya 48 buah per semester. Jadi ada 2 buah batas kewajaran. Jumlah digunakan dalam pembinaan penyuluhan dan jumlah batas maksimal. Oke, sekarang kita coba bahas keempat materi tadi. Jadi apa yang paling sering teman-teman, rekan-rekan itu lupakan dan harusnya ada sehingga dapat dinilai dengan baik. Yang pertama adalah judul. Memang semua menulis judul, tetapi judul ini ada 2 syarat untuk dapat dinilai dengan baik. Yang pertama harus spesifik. Kemudian cara termudahnya adalah cek di Google. Jadi kita kan punya HP Android. Kita punya HP Android, terus kita buka aplikasi Google biasa. Kita ketikkan judul yang punya kita. Misalkan ini penggunaan kemasan pada produk olahan ikan. Nah, Bapak dan Ibu coba dulu. Jadi sebelum ini disetorkan ke tim penilai, Bapak dan Ibu coba dulu cek di Google. Ada atau tidak judul ini sudah dibuat orang lain. Jika ternyata ada, maka Bapak dan Ibu harus membuat judulnya lebih spesifik. Jadi tambahkan judulnya. Nggak apa-apa panjang, yang penting spesifik. Tidak ada orang lain yang menyamai kita untuk periode yang ini. Jadi yang pertama, cek judulnya di Google. Judulnya harus spesifik. Jika ada indikasi sama dengan judul punya orang lain,
maka ada kemungkinan tidak dapat dinilai. Jadi walaupun isinya sama, Bapak dan Ibu harus ngalah, rubah saja judulnya. Gitu. Misalkan ini, penggunaan kemasan pada produk olahan ikan. Misalkan terjadi sudah ada yang sama, maka saya harus merubahnya. Misalkan aspek ekonomis yang menguntungkan jika menggunakan penggunaan kemasan pada produk olahan ikan. Kan jadi berubah dan tidak ada di Google. Itu hal yang pertama. Terus yang kedua yang jangan lupa adalah nomor dan tahun pembuatan. Ini banyak sekali, 50% dari rekan-rekan yang menyampaikan bukti fisik dupaknya tidak ada nomor leaflet atau foldernya dan tahunnya. Padahal kan angka kredit di sini adalah angka kredit mutlak, kemudian mensyaratkan belum pernah dinilai pada periode penilaian sebelumnya. Jadi harus diberi tahun. Kalau banyak diberi nomor. Kalau satu-satunya nggak pakai nomor nggak apa-apa. Tapi kalau bikin 5, kasihlah nomor 1 sampai 5. Kalau 5, kalau 10 ya sampai 10. Kemudian yang ketiga adalah nama penyusun. Ada juga nih yang sampai kelupaan nama penyusun. Nanti harus diisi nama penyusun. Kemudian yang keempat, instansi. Harus pede nih menuliskan nama dinas boleh, kemudian nama Satminkal boleh. Yang penting ada instansinya dituliskan. Kemudian yang kelima adalah materi pokoknya. Nah, tim penilai untuk mengukur, jadi mengetes apakah materi ini sudah pernah dibuat orang lain atau belum, dia akan mengcopy kalimat pertama atau paragraf pertama dari materi penyuluhan. Kalau contoh di layar kita adalah ikan merupakan salah satu bahan makanan sampai dengan perikanan. Dia akan mengetikkan di Google kalimat tersebut. Dia akan ketikkan, kemudian jika sama dengan blogger punya orang lain, maka materi kita juga akan terindikasi plagiasi. Maka caranya kita harus merubah kata-kata awal di dalam kalimat pertama. Misalkan begini, ikan merupakan salah satu bahan makanan berprotein tinggi. Kemudian nanti kita rubah menjadi ternyata ikan merupakan bahan berprotein nabati tertinggi yang dapat kita peroleh dengan harga yang relatif murah misalkan. Kan sudah beda tuh. Kasih koma baru lanjut dengan kalimat berikutnya. Sama persis. Nah, jadi tadi jaga indikasi plagiasinya pada 2 hal minimal, judul dan paragraf pertama. Kemudian yang keenam adalah harus ada daftar pustaka. Tadi disebutkan minimal 2. Nah, ini contoh penulisan daftar pustaka yang kurang tepat. Jadi banyak orang menulis http www. Nah, ini di sini dicontohkan, ini contoh yang kurang tepat. Seharusnya yang tepat bagaimana? Nanti kita bahas setelah ini. Kemudian unsur yang ketujuh yang harus ada adalah kontak person atau narahubung atau nomor HP dan nomor telepon si penyusunnya. Nah, ada 7 hal yang harus ada pada materi penyuluhan pada leaflet dan folder. Sama-sama 7-nya ini harus ada di leaflet dan folder. Beda leaflet dan folder, leaflet hanya 1 lembar tidak dilipat, sedangkan folder dilipat. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya menuliskan daftar pustaka yang tepat, karena yang ada di halaman ini kurang tepat. Nah, beginilah cara penulisan daftar pustaka yang tepat. Jadi yang pertama, jika kita memperoleh materi penyuluhan itu dengan membaca buku atau copy paste dari buku, maka kita harus menuliskan yang pertama adalah nama penyusun buku,
Jika terdiri dari dua suku kata, maka dibalik, jadi nama belakang duluan, baru nama depan, kemudian baru tahun buku, kemudian judul, penerbit, dan kota penerbit, seperti pada contoh di layar. Kemudian, jika kita mengambil pustakanya dari majalah, berupa jurnal, kemudian buletin atau proceeding, maka cara penyusunannya kurang lebih dengan tadi, hanya harus dituliskan nomor jurnal dan halamannya kita yang kita kutip di mana. Jadi nama, tahun, judul jurnalnya, kemudian jurnalnya judul tulisannya, kemudian nama jurnal, volumenya, dan halaman berapa. Itu jika dari jurnal. Nah, ini yang dari halaman website internet yang ketiga. Jadi yang pertama, sebetulnya 90% artikel atau tulisan di website itu dapat kita cari sumbernya. Apa yang harus kita cari? Yang pertama adalah nama penulis artikel, tahunnya, kemudian judul artikelnya, kemudian tanggal. Artikel itu maksudnya judul tulisan di website. Jadi apa aja judul tulisan di website harus dicari. Nah, begini. Misalkan saja, ini kalau mau mencontohkan teman-teman yang kebetulan HP-nya tidak dipakai, jadi yang memakai laptop, coba kita buktikan, coba kita praktekkan bagaimana caranya memperoleh daftar pustaka atau menuliskan daftar pustaka jika materinya, kutipannya, tulisan orang itu, pendapat orang lain diperoleh dari halaman internet atau website. Yang pertama kan kita biasanya buka Google, kemudian kita mengetikkan sesuatu yang kita cari. Mempraktek ini, yang mau mempraktekkan silahkan. Coba ketikkan budidaya lele bioplok. Di Google, kita ketik budidaya lele bioplok, di sini, di tempat sini. Kemudian kita klik cari atau kaca pembesar. Nah, nanti akan muncul tuh. Ada halaman YouTube pertama, kemudian ada di posisi nomor 2 atau nomor 3. Untuk kasus ini adalah cara ternak lele bioplok, teknologi yang pernah jaya kini meragukan. Jika ada itu coba diklik. Nanti kita klik itu kita mencari 5 macam ini nih. Yang pertama siapa penulisnya, tahun, judul, kemudian alamat URL itu alamat internetnya, websitenya, dan kapan tanggal diakses. Coba kita cari. Nah, beginilah kalau kita buka. Jadi ada seperti di layar. Yang pertama kita harus mencari penulisnya siapa. Ternyata di sini langsung ada di tengah atas. Biasanya tempat nama orang itu yang si penulis ada di tengah atas atau tengah bawah. Kebetulan di kasus ini adalah tengah atas. Jadi yang menulis adalah Lekyo. Jadi nanti Bapak dan Ibu pustakanya ditulis Lekyo, karena hanya satu suku kata. Andai 2 nanti dibalik dari belakang ke depan. Jadi Lekyo, kemudian yang kedua yang dicari adalah tahun dia menulis. Jadi di sini ada tahunnya, ada tanggalnya malah 11 Oktober 2019. Sehingga tahunnya adalah 2019. Jadi Lekyo titik 2019. Kemudian yang ketiga adalah judul artikel atau tulisannya. Nah, judulnya adalah cara ternak lele bioplok, teknologi yang pernah jaya kini meragukan. Kemudian hal keempat yang dicari adalah alamat internetnya. Nah, ini alamat internetnya kambingjoinim.com dan selanjutnya. Nanti di copy nih. Kemudian yang terakhir adalah tanggal diakses. Tanggal diakses itu hari ini. Jadi misalkan saja 5 Juli 2020. Nanti jadinya tinggal kita tuliskan dalam format seperti ini. Nah, nama, tahun,
judul, kemudian alamat website, diakses tanggal berapa. Sehingga walaupun kita memperoleh sumber dari tulisan materi penyuluhan kita dari internet, kita tetap bisa menuliskan sumbernya dengan benar. Oke, sekarang kita lanjut di folder. Folder itu adalah materi penyuluhan lembaran tetapi dapat dilipat. Syaratnya sama dengan yang tadi. Harus ada 7 hal, yakni judul, nomor dan tahun, nama penyusun, instansi, materi pokok, pustaka, dan kontak yang bisa dihubungi. Kita lanjut ke berikutnya. Materi ketiga adalah yang paling banyak rekan-rekan usulkan adalah bahan tayang. Nah, bahan tayang hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu cek adalah judulnya. Jadi judulnya Bapak dan Ibu cek di Google. Jika ada yang sama, ganti judulnya. Kemudian hal yang kedua harus Bapak dan Ibu jaga adalah penulisan tahunnya. Jadi kadang sering lupa menulis tahun. Jadi jika tidak ada tahunnya dan tidak sesuai dengan pengusulan saat ini, maka tidak dinilai karena dianggapnya itu sudah pernah dinilai pada periode sebelumnya. Maka harus menuliskan tahunnya. Kemudian nama penyusun. Nah, yang kalau bisa ditambahkan pada materi penyuluhan adalah tulisan diedit dan dijadikan materi penyuluhan oleh tulis nama kita. Nah, karena kita ini ceritanya tidak menemukan sebuah penelitian atau pengkajian. Jadi kita ini membaca materi-materi terus kalau kita satukan dalam sebuah materi penyuluhan. Jadi ceritanya penemuan orang lain yang kita sebarluaskan. Maka sangat baik jika kita tulis, diedit dan dijadikan materi penyuluhan oleh kita. Kemudian sama seperti sebelumnya, harus ada nama instansi. Nama instansi. Kemudian yang terakhir adalah harus ada daftar pustaka atau sumber minimal 2. Nah, di bahan tayang paling banyak itu tidak ada sumber pustakanya. Sehingga misalkan kita ikut sebuah latihan, materi punya orang yang bahan tayang itu kita rubah menjadi nama kita langsung tanpa merubah apapun. Nah, ini tidak akan dinilai. Maka minimal tadi, minimal banget perubahan itu terjadi sebetulnya pada 3 halaman. Halaman pertama adalah halaman judul yang harus ada 5 unsur seperti ini, kemudian harus ada nama orang lain yang jadi narasumber pertama, kita pindahkan ke daftar pustaka atau sumber di halaman terakhir kita. Kemudian yang harus dirubah adalah ini bahan tayang di halaman kedua, jadi jangan sama persis dengan punya orang yang kita copy. Jadi dikasih gambar atau dikasih ilustrasi atau diagram lainnya, sehingga tidak identik sama gitu. Oke, sekarang materi keempat adalah video atau film. Kalau di kami di Satminkal Banyuwangi, menyusun video ini sekarang diwajibkan 1 bulan 1. Jadi semua penyuluh di Satminkal Banyuwangi pasti menyusun video dan mengajukan video pada dupaknya. Nah, apa saja yang harusnya ada dan biasanya lupa oleh rekan-rekan? Yang pertama, sama seperti syarat materi sebelumnya. Jadi harus ada judul, nama penyusun, tahunnya, instansi. Jadi banyak yang hanya langsung video tanpa ada tulisan nama yang menyusun, kapan dibuatnya, tahunnya, kemudian instansinya dari mana. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi paling depan harus ada judul, kemudian tanggal pembuatan, dibuat oleh siapa, kemudian dinasnya. Kemudian jika ternyata video kita juga berasal dari potongan-potongan, ada potongan video orang lain,
maka sama seperti materi yang lain harus mencantumkan daftar pustaka di ujung video kita. Jadi misalkan beberapa gambar dan potongan video diambil dari mana, dituliskan. Jadi, nah demikian. Oh ya, satu lagi. Jadi di video ini ada ketentuan di peraturan menterinya di Juknis bahwa jika mengusulkan video atau film, maka minimal durasinya harus 15 menit. Nah ini yang harus dijaga, jadi harus dipanjang-panjangin videonya gitu. Jadi ada teman-teman yang membuatnya 10 menit, tetap akan kurang karena harus minimal 15 menit. Demikian dari saya pengantar diskusi. Mudah-mudahan teman-teman nanti mau berbagi saran, masukan, penyempurnaan sehingga dupak kita lebih baik. Demikian, mohon maaf jika salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke host. Baik, terima kasih Pak Faru Rosi dan tadi Umar Wanompo. Tadi Umar Wanompo sudah menjelaskan tadi tentang hubungan materi, metode, dan teknik penyuluhan. Ada dua tadi, ada beberapa yang beliau sampaikan tentang uji coba paket lapangan, uji coba lapang, paket teknologi, melaksanakan, mendesain, mengkaji, dan terakhir tadi demonstrasi cara. Beliau tadi menjelaskan juga hubungan antara IKU dengan demonstrasi cara dan ketiganya tadi. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Faru Rosi tentang beberapa materi ya, termasuk rangkaian panjang tulis. Jadi baik silakan teman-teman yang mau bertanya, baik menemui kendala, silakan di chat di satu kolom komentar boleh. Bang Andi, suaranya Bang Andi. Baik. Halo. Ya, halo. Ini ada Pak Suwardi, mau bicara, mau tanya. Sebentar Pak, sebentar. Nanti saya persilakan ya. Ini yang ada pertanyaan pertama, apa bedanya bahan tayang dengan PowerPoint? Baik, yang pertanyaan pertama, terus pertanyaan kedua oleh Pak Ahmad Suwardi ya. Pak Suwardi, silakan. Ya, perkenalkan saya Suwardi, penyuluh wilayah Kota Ambagu, BPP Bitung. Ingin saya tanyakan langsung saja ini, Ibu Marwa tadi menyampaikan bahwasannya Demcar harus disertai daftar hadir yang minimal 10 orang. Ini memang sudah ada istilahnya landasan hukum harus minimal 10 orang atau bagaimana? Karena jujur di wilayah kita ketika melakukan Demcar kadang-kadang kelompok tidak semua hadir. Yaitu yang pertama. Yang kedua untuk Mas Faru Rosi terkait masalah materi video yang mau diusulkan ke tim penilai apakah dalam bentuk flash disk atau disk begitu. Mungkin cuma itu. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Marwa dulu ya. Bu Marwa, halo. Bu Marwa. Ya, halo. Ya, silakan. Tadi ada pertanyaan pertama tentang demonstrasi cara. Apakah betul daftar hadir? Apakah ada landasan hukumnya bahwa memang harus daftar hadirnya itu 10 orang? Silakan. Terima kasih. Saya juga mohon maaf karena ini kan saya ambil sebenarnya tidak ada landasan hukumnya, tetapi sebenarnya 75% minimal 75% harus anggota kelompoknya hadir. Kalau umpamanya hanya 50% berarti dianggap bahwa tidak layak kita melaksanakan satu kegiatan. Tetapi kalau umpamanya hanya memang 10 anggotanya, ya itu tadi 70% lah yang harus hadir.
yang mewakili, tetapi ini tidak ada landasannya. Hanya mungkin dari Pak Harun Rosi juga ini bisa mungkin tambahkan nanti, sebenarnya karena kita ketahui bahwa apa yang sasaran atau tujuan kita untuk melaksanakan suatu kegiatan. Jadi kalau memang kegiatannya hanya dihadiri oleh 5 orang, itu tidak usah dulu dilaksanakan. Mungkin ada kesepakatan di antara anggota kelompok itu supaya bisa hadir ya minimal itu tadi 70%. Kalau memang anggotanya 10 orang, tetapi kalau anggotanya lebih daripada 10, jadi itu kita kalikan adalah 70%. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Marwa Nompo. Silakan Pak Harun Rosi, tadi ada 3 pertanyaan juga untuk Bapak. Suaranya terdengar Pak Andi? Suaranya iya, tapi kecil. Oh gitu. Kecil. Mohon maaf tadi speakernya rusak. Terus ini Oh, iya, mudah-mudahan bisa terdengar. Ya, sudah. Oke, Bisa. bagus. Oke, siap. Yang pertama, apakah sama bahan tayang dan PowerPoint? Pada penilaian Dupak sama, Pak. Jadi bahan tayang itu adalah PowerPoint. Karena kalau bahan tayang lainnya nanti ada namanya sound slide. Jadi ada gambar yang dikasih suara. Tetapi karena poin tertinggi itu ada pada bahan tayang, maka walaupun nanti gambar yang diberi suara, nanti usulkan di PowerPoint saja, Pak, di bahan tayang. Karena kita harus pada konsep bahwa jika ada 2 pilihan, maka pilihlah untuk Dupak itu angka yang besar. Biarkan tim penilainya yang menilai mau yang besar apa yang kecil. Jadi untuk bahan tayang sama dengan PowerPoint. Terus yang kedua, bagaimana usulan file edupaknya? Mana yang lebih baik? Apakah dikirim dengan flash disk atau CD? Maka yang lebih baik adalah yang pertama dikirim melalui email, karena nanti edupak dia lewat email, jadi elektronik kan, jadi lewat email, Google Drive. Kemudian yang kedua, untuk cadangannya sebaiknya pakai flash disk, Pak, karena di Satminkal Banyuwangi saja itu semua laptopnya nggak ada yang bisa membaca CD. Yang untuk bisa dimasukkan CD RW juga nggak ada gitu. Jadi paling simpel adalah flash disk untuk kemudahan tim penilai membukanya. Kemudian yang harus hati-hati juga adalah flash disk atau misalkan saja folder yang diekstrak ke WinRAR atau ZIP, biasanya ada kode bukanya. Nah, ini yang harus Bapak dan Ibu buka dulu, pastikan. Jadi saat mengcopy filenya di flash disk, Bapak dan Ibu sebelum mengirimnya coba dulu di laptop kita atau di laptop orang lain. Karena kadang ada yang kita lupa, jadi tidak membuka untuk semua orang. Jadi saat misalkan saja saat mengirim email, karena tautannya besar, maka nanti ada pertanyaan, apakah tautan link Google Drive ini untuk semua orang atau untuk yang kita kirimi email? Maka nanti kalau ada pilihan itu, Bapak dan Ibu pilihlah untuk semua orang yang memiliki link. Jadi nanti walaupun bukan sekretariat tim penilai, jadi anggota tim penilai pun bisa membukanya, termasuk di flash disk. Karena ada kasus begini, Pak. Jadi saat walaupun flash disk dikirim, flash disknya tidak bisa dibuka karena memakai format RAR yang ada passwordnya. Maka Bapak dan Ibu pastikan dulu di komputernya file di flash disknya dapat terbuka dan ngelink dia. Karena file Excel-nya harus terlink dengan file folder bukti fisik. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Harun Rosi atas jawabannya, tadi juga Bu Marwa. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini ada yang mau bertanya ini. Pak Muhammad Rizal. Pak Muhammad Rizal? Pak Muhammad Rizal mau bertanya? Pak Muhammad Rizal? Oh iya, baik. Saya bacakan ini pertanyaan dari dari
kolom chat yang disampaikan oleh teman-teman. Ini. Atau ada ini, Ibu Asmawati ya? Ibu Asmawati? Iya, iya. Ibu Asmawati? Siap. Ya, silakan. Ibu Ya. Asmawati, silakan. Oh iya Pak, ini yang saya mau tanyakan, boleh enggak kita minta tolong video, contoh video, pembuatan video itu diputar biar kita bisa lihat, karena kami kesulitan untuk membedakan bagaimana membuat video yang tadi Bapak Razi tampilkan dengan apakah video itu kita membuat saat kita mendemonstrasikan sesuatu ke kelompok. Bisa nggak diputar videonya? Ya, kasih banyak Bu Asmawati. Iya Pak. Masih ada yang resen? Ya, baik. Pertanyaan pertama dari Bu Asma. Yang kedua, ini bahan materi penyuluhan itu apakah harus sesuai dengan rencana kerja penyuluhan? Bahan materi penyuluhan itu apa harus sama dengan rencana kerja penyuluhan perikanan? Terus yang kedua, ini mengenai bahan tayang. Nah, itu adakah syaratnya berapa slide? Mungkin slide maksudnya ya, berapa slide minimal. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, bolehkah sama materi penyuluhan tetapi tempat yang berbeda, waktu yang berbeda? Mungkin judulnya yang sama. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, nah ini untuk media, bahan materi tercetak ya, seperti folder itu tidak dinilai. Adakah solusi untuk jenjang media ini? Terima kasih, silakan Pak. Mungkin Bu Marwa dulu, lanjut sama Pak Faru Rozi. Oh, silakan Pak Faru Rozi, Bu Marwa ini. Saja pertanyaanku. Oke, siap Pak. Yang pertama, waduh pertanyaan surat. Bolehkah video diputar? Ataunya boleh. Saya juga belum tahu caranya. Jadi ini kan harus dua langkah nih. Yang pertama membuka window. Kemudian membuka itunya. Saya takut tidak tersambung. Jadi jika Bapak dan Ibu, terutama Ibu tadi yang bertanya penasaran, nanti itu aja di link YouTube saya ada tuh contohnya, ada 30 buah contoh tersebut. Konsepsinya begini. Jadi yang dibuat materi penyuluhan itu dua macam, Mbak dan Ibu. Yang pertama adalah materi penyuluhan, misalkan pembuatan bakso ikan. Misalkan pembuatan bakso ikan. Nah, itu disebut dengan materi penyuluhan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan penyuluhan. Misalkan kita sedang melakukan penumbuhan kelompok, kita videokan. Jadi dua hal yang bisa dijadikan, diusulkan dalam dupak, yakni yang pertama materi penyuluhan, isinya tuh misalkan tadi pembuatan bakso ikan. Yang kedua adalah kegiatan pelaksanaan penyuluhan, misalnya penumbuhan kelompok atau penumbuhan koperasi, misal. Nah, ada dua itu. Kemudian tadi contoh yang ditayangkan di video, mohon maaf belum bisa, tapi nanti saya coba di chat ini linknya yang Ibu bisa klik, kemudian langsung terhubung ke YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bahan pada materi penyuluhan, judul pada materi penyuluhan harus ada di rencana kerja? Jadi kalau judulnya tidak harus ada, tetapi tema atau topiknya harus ada di rencana kerja. Misal begini, di rencana kerja menyusun materi penyuluhan dalam bentuk leaflet dengan tema pengolahan dan pemasaran ikan. Maka nanti boleh membuat judul di materi penyuluhannya membuat bakso ikan, membuat nugget ikan lele, dan lain-lain. Jadi tetap harus ada di rencana kerja, tetapi bukan judulnya.
adalah tema atau topik besarnya. Karena kalau judulnya nanti terlalu panjang. Kemudian yang ketiga, bahan tayang minimal berapa slide? Jadi minimal 5, paling minimal. Tetapi di sini adalah yang harus Bapak dan Ibu jaga adalah angka kredit di sini adalah angka kredit mutlak. Jadi dinilai sebagai satu kegiatan atau tidak sama sekali. Maka paling baik mengajukan bukti terbaik. Jadi harus di atas minimal 5. Jadi mungkin 10 slide dan selanjutnya. Lebih banyak, lebih baik. Karena tidak ada sekarang misalkan pada angka kredit mutlak itu dihitung setengah, nggak ada. Jadi antara 0 atau dinilai sebagai satu buah kegiatan. Maka berikan saja bukti yang terbaik. Walaupun syarat minimal bahan tayang itu 5 slide, tapi tetap lebihkan. Ya 10 slide lebih baik. Kemudian materi penyuluhan untuk madya. Jadi jangan juga Bapak dan Ibu lupa bahwa untuk Dupak itu seorang pejabat fungsional boleh melakukan satu jenjang di bawah dan satu jenjang di atasnya. Jadi kalau madya boleh melakukan kegiatan penyuluh perikanan muda dan boleh melakukan kegiatan penyuluh perikanan utama. Jadi boleh muda, madya, dan utama. Nah, di materi penyuluhan, kegiatan apa yang masuk di penyuluh perikanan pertama? Jadi keempat materi penyuluhan yang tadi dijelaskan itu masuk pada kegiatan penyuluh perikanan muda, sehingga dapat dinilai 100% pada penyuluh perikanan madya. Malah kalau pembuatan bahan tayangnya, PowerPoint itu ada khusus angka untuk madya. Jadi yang pertama itu kalau leaflet 100%, jadi tetap 0,169. Kemudian untuk folder bagi madya tetap juga seperti muda 0,114. Kemudian untuk bahan tayang lebih tinggi dari muda, kalau muda cuma 0,093, sedangkan madya itu 0,139. Jadi angka sendiri ini, ada kegiatan sendiri di madya, penyusunan bahan tayang. Kemudian untuk videonya juga ada angka sendiri untuk madya. Jadi keempat materi yang tadi dibawakan, folder, leaflet, bahan tayang, dan video film dapat dilakukan oleh madya dan dapat dinilai pada jabatan madya. Demikian, Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Farul Rosi. Ibu Marwa, ada yang mau ditambahkan? Ibu Marwa? Nggak ada? Ya, enggak. Saya kira cukup. Ya. Cukup ya? Baik. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Rizal ini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah bisa bahan tayang yang dibuat itu bisa dibuat apabila benar dipakai saat membawakan materi penyuluhan? Sebenarnya pertanyaannya mungkin jawabannya terjawab dari pertanyaannya. Yang kedua, video penyuluhan jika dilakukan bersama-sama dengan penyuluhannya, apakah bisa dinilai per orang yang terlibat di dalam video tersebut? Mungkin maksudnya video kegiatan penyuluhannya ya, bukan video materinya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, materi demonstrasi cara, apakah boleh materi demonstrasi cara apakah boleh sama digunakan pada kelompok sasaran yang berbeda pada hari yang sama, misalnya pagi sore? Ya. Untuk terus yang keempat, pertanyaan keempat, ini mungkin materi kemarin ya, tentang programa dan buku. Beliau ini punya 3 wilayah kerja, 3 kecamatan wilayah kerja. Jadi beliau bertanya, apakah bisa menyusun programa dan bukunya sebanyak 3? Ya, mungkin cukup sekian ininya. Silakan siapa dulu, Ibu Marwah atau Pak Farul Rosi? Pak Farul Rosi dulu silakan. Oke, siap. Yang pertama, misalkan bahan tayang disampaikan pada kelompok A. Misalkan saja judulnya adalah pengolahan nugget ikan, misal.
Materi penyuluhannya berupa pengolahan nugget ikan, misalkan saja bahan tayang. Kemudian pada kelompok A kita memberikan materi tersebut. Pada kelompok B memberikan materi tersebut, misalkan sampai 3 kelompok. Yang dihitung adalah bukan pada 3 kali pertemuannya, tetapi pada 1 buah menyusun bahan tayangnya. Jadi tetap dihitung 1, walaupun digunakan 3 kali. Kemudian yang kedua adalah yang kedua tadi tentang video. Oh, video ya. Ya. Video dapat diajukan oleh lebih dari 1 orang, tetapi harus ada perannya, tulisannya di dalam video. Kalau kita nonton film misalkan, kan ada tuh sutradara, pemeran utama, kemudian nanti ada seksi penyediaan alat-alat, kemudian ada nanti penulis narasi, dan lain-lain. Nah, berbagilah peran di dalam tim. Jadi misalkan kita, 5 orang, jadi ada 1 nanti tulisannya sebagai sutradara, ada yang kedua nanti sebagai narator, pemberi materi, ada yang nanti seksi perlengkapan alat-alat, kemudian yang mengambil gambar, nanti dituliskan di video. Ada biasanya kan setelah judul ada tuh tulisan berjalan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah programa jika lebih dari 1 wilayah kecamatan. Kalau ada 2 nih jawabannya. Yang pertama, kalau ternyata diajukan ke pusat, jadi misalkan yang golongannya 4B ke atas, maka programa yang dinilai hanya 1 kali, 1 buah, yakni programa kabupaten kota. Kemudian jika masih 4A ke bawah, ke Satminkal mengusulkan programanya untuk nilai 2 maksimal. Yang pertama adalah 1 buah tingkat kabupaten kota, yang kedua adalah 1 buah di tingkat kecamatan. Sehingga walaupun kecamatannya 3, tetap nanti dinilainya cuma 1 kecamatan dan 1 kabupaten kota jika menyusun. Nah, tetapi karena sudah dibuat, maka ajukan saja di dalam dupaknya. Walaupun sudah tahu nanti maksimal hanya dinilai 2, tetapi kita akan menyampaikan tadi 4 buah. Yang pertama 1 programa kabupaten kota, kemudian yang 3 buah adalah programa tingkat kecamatan. Jadi tetap saja ajukan, tetapi ajukan juga dengan kegiatan lainnya. Jadi di dalam menyusun programa itu ada namanya penyusunan konsep programa dan pembahasan programa. Jadi nanti ajukan jadinya dari 4 ini kita ajukan ke dalam 8 kegiatan akhirnya nanti. Jadi 4 kali pembahasan dan 4 buah konsep programa. Nanti kalaupun mau dicoret hanya nanti terjadi pencoretan pada 2 buah programa tingkat kecamatan. Tetapi kita akan dapat angka kredit dari 6 kegiatan. 1 programa kabupaten, 1 programa kecamatan, dan 4 pembahasan programa. Jadi kita tidak dirugikan, tetapi bukti fisiknya nanti mendukung. Demikian dari saya. Kembali ke Pak Andi. Ya, terima kasih banyak Pak Rosi. Ibu Mara mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, makasih. Jadi mohon maaf ini Dinda Pak Rosi. Jadi kami di Satminkal Maros, kalau programa itu kami sudah tidak nilai. Tim penilai sepakat tidak menilai programa. Kenapa? Karena programa itu adalah sudah disusun oleh pusat. Makanya mulai tahun ini kami tidak ada lagi yang dinilai. Walaupun sebenarnya ada yang mengusulkan, tetapi kami dari tim penilai tidak ada yang menilai. Nah, kemudian ini ada pertanyaan tadi mengenai demonstrasi cara. Dencar, apakah bisa dilakukan pada kegiatan atau kelompok yang lain? Bisa. Tetapi kalau umpamanya materinya
materinya tadi sudah dikatakan oleh Pak Fahrul bahwa materi itu hanya satu, tidak boleh umpamanya satu kelompok satu materi, jadi satu. Kalau judulnya sama itu dinilai satu, tetapi kegiatannya bisa dinilai. Kenapa bisa dinilai? Jadi kegiatannya, umpamanya cara membuat bakso di kelompok A. Kemudian cara membuat bakso di kelompok B. Itu dinilai dua-duanya. Apa yang mendasar bagi tim penilai? Yang pertama adalah dokumentasinya, di mana dilaksanakan. Jadi laporannya kita lihat. Walaupun sebenarnya judulnya sama, tetapi pada kegiatan itu ada tempat atau waktu yang berbeda. Jadi kelompok 1, umpamanya tanggal 1, kelompok A melaksanakan demcar, cara membuat bakso. Jadi sebenarnya ini juga perlu saya luruskan, karena bagi teman-teman juga yang dikatakan demcar itu semua adalah pengolahan. Padahal sebenarnya tidak. Bisa juga bagaimana cara mengkultur, membuat fermentasi dedak, bisa membuat probiotik. Jadi bukan hanya membuat bakso, membuat nugget, membuat abong. Jadi itu. Nah itu tadi, jadi walaupun sebenarnya satu materinya, tetapi ada kelompok pengolahan yang kita bina. Nah apa dasarnya tim penilai menilai? Itu tadi yang pertama adalah di mana tempatnya, kapan dilaksanakan, kemudian kepada siapa. Jadi ada dokumentasinya, dokumentasi, kemudian daftar hadir. Nah ada tadi yang mungkin dilupa juga, sama dari pertanyaan ada tadi bertanya, umpamanya melaksanakan pertemuan satu kelompok ini, kemudian di sana kelompok yang sana lagi dengan materi yang sama, apakah bisa? Bisa, satu materi bisa, tapi yang dinilai materinya adalah satu, kunjungannya dinilai adalah 2. Gitu. Nah ini juga di Dencar ini ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan di situ. Yang pertama mungkin ada bisa pembinaan, kemudian buat materinya, kemudian itu laporannya. Jadi satu kegiatan itu tidak mutlak bahwa hanya satu yang dinilai. Gitu. Saya kira itu Pak Andi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Marwah Nompo atas tambahannya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih, ada sekitar 3. Nggak ada yang present. Yang pertama, aturan teknis pembuatan video. Tadi dari Bu Nimade kalau tidak salah. Kemudian yang kedua, bisakah materi demcara itu digunakan juga sebagai bahan video? Dan yang ketiga ini, sebenarnya berapa angka toleransi yang boleh diberikan atau dinilai dupak oleh tim penilai? Mungkin kaitannya dengan materi dan teknik penyeluruhan ini. Silakan Pak Fahrul. Oke. Yang pertama, adakah aturan pembuatan video? Jadi di Juknisnya tidak ada, di Kepmen 54 tidak ada aturan khusus. Jadi hanya ada 2 syarat di sana. Yang pertama adalah video di bidang perikanan. Yang kedua adalah minimal durasi videonya 15 menit. Jadi hanya ada 2 aturan itu aja. Sehingga aturan lainnya mengikuti aturan yang berlaku. Karena video itu masuk pada materi penyuluhan, maka harus mengikuti aturan seperti halnya materi penyuluhan lainnya. Jadi yang seperti disebutkan tadi, jadi yang pertama tidak ada aturan bakunya. Aturan bakunya hanya mengatur 2 hal. Yang pertama video atau filmnya di bidang perikanan, yang kedua adalah durasinya. Kemudian aturan berikutnya itu nanti disesuaikan dengan tim penilainya, kesepakatan dari tim penilai. Tetapi kalau di Setmenkal Banyuwangi, dia dinaikkan menjadi materi penyuluhan, jadi sama aturannya. Yang pertama harus menjaga judul, tidak ada plagiasi dan lain-lain. Kemudian
nanti jika mengambil dari yang lain maka harus mencantumkan sumber atau pustaka. Jadi sama seperti yang tadi kita diskusikan. Kemudian yang kedua adalah materi demonstrasi cara atau hasil dapatkah dijadikan video atau film penyuluhan? Bisa. Malah kalau perlu setiap tahapannya. Misalkan demonstrasi cara budidaya lele sistem bioplok. Nanti videonya menebarkan benih sendiri nanti. Kemudian nanti membuat formulasi pakannya dikasih fermentasi pada pakan bioploknya sendiri. Pemasangan kolam bundar bioploknya sendiri videonya. Jadi malah nanti banyak. Yang penting tadi durasinya minimal per video minimal 15 menit dijaga. Kemudian yang ketiga, adakah batasan maksimal pembuatan materi penyuluhan? Jadi yang membatasi itu ada 3 sebetulnya. Jadi yang pertama batasannya adalah yang pertama kesesuaian. Sesuai dengan rencana kerja dan sesuai dengan potensi wilayah. Jadi semua yang di luar, yang tidak ada di rencana kerja atau tidak sesuai potensi wilayah, hilang tuh. Yang pertama. Yang kedua adalah indikasi plagiasi. Jika ada indikasi plagiasi, maka tidak dinilai. Apa indikasi plagiasi? Ada 3. Yang pertama sama persis dengan materi yang disusun oleh teman penyuluh lain. Yang kedua adalah hanya copy paste dari website yang tadi kita contohkan, jadi cuma diketik di Google ketemu gitu. Atau yang ketiga adalah tidak ada sumber pustaka minimal 2. Ini indikasi plagiasi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah batas kewajaran. Jadi batas kewajarannya ada 2 juga. Yang pertama, minimal digunakan dalam pertemuan penyuluhan maksimal sebanyak 30%. Misalkan Anjang sana diakui hanya 30 buah. Itu batasan kewajaran yang pertama. Batasan kewajaran yang kedua, kalau di Satminkal Banyuwangi, jadi khusus di Satminkal Banyuwangi, kalau Satminkal lain saya kurang mengetahui, itu dibatasi maksimal hanya 48 buah per 6 bulan. Itu untuk semua materi penyuluhan. Jadi misalkan poster, ditambah leaflet, ditambah folder, ditambah bahan tayang, ditambah video penyuluhan. Jika ditambahkan maksimal 48 buah. Jika ditemukan lebih 48, maka yang dinilai adalah materi dengan nilai tertinggi. Misalkan yang tertinggi adalah kalau di Madya adalah video 0,139 jika dibandingkan dengan folder 0,114, maka video lebih dahulu dinilai. Demikian dari saya. Kembali ke Pak Andi. Terima kasih Pak Farul Rosi atas penyampaiannya. Bu Marwa ada mau ditambahkan? Ya, makasih. Tentang ini tadi Demcar dengan bahan video. Nah, ini sebenarnya sudah jelas tadi dibahas oleh Pak Farul bahwa sebenarnya semua materi bisa ada di Demcar. Nah, itulah tadi apakah materi tayang, leaflet, video, radio, itu semua bisa. Nah, ini sebenarnya apabila kita mempunyai kegiatan Demcar, disinilah sebenarnya banyak sekali kegiatan yang bisa kita ambil. Apalagi ini tidak ada plagiatnya, karena betul-betul nyata kita laksanakan. Nah, di sini juga ada bisa dibuat di blog. Mungkin sedikit saya tambahkan karena ini pengalaman Dek Farul. Ada kemarin yang mungkin ada yang mengusulkan blognya itu sampai blognya itu luar biasa banyaknya. Tetapi di situ diaturan bahwa
1000 kata. Nah, saya hitung rata-rata dia itu hanya sampai 200 kata, 400 kata. Betul-betul saya sampel, karena dia mempunyai blog itu sangat luar biasa. Banyak sekali, makanya itu mungkin pada kesempatan ini bagi teman-teman yang suka menulis, tolong dipelajari kaidah dan aturannya. Siapa tahu kita sudah berbuat banyak, tetapi tim penilai tidak menilai. Artinya bahwa mungkin dinilai, tetapi dikasih saja keuntungan untuk menulisnya. Iya, hanya rasa kasihan karena ini sangat luar biasa. Tetapi saya harapkan pada kesempatan ini, yang bagi yang pernah menulis di blog, tolong itu minimal 1000 kata. Iya, jadi di sini sudah jelas. Jadi itu tadi di Demcar itu banyak kegiatan, apakah mulai dari pertama di rencana kerja, kalau umpamanya tidak ada, sudah dijelaskan oleh Pak Farul, karena ini demonstrasi mungkin atau percontohan atau bagaimana, nanti kita sudah menyusun rencana kerja, baru turun programnya dinas. Nah, kalau umpamanya tidak ada di dalam rencana kerja, apa yang dikatakan tadi Pak Farul Rosi, bahwa kita membuat surat. Jadi ada surat surat keterangan bahwa kegiatan ini dilaksanakan karena ada kegiatan program dari dinas. Jadi situ di Demcar atau rencana demonstrasi karena kita bisa lakukan adalah kunjungan pertemuan kelompoknya, kemudian ada materi beberapa yang bisa kita buat, apakah leaflet, folder, video, blog, saya kira banyak sekali yang harus kita lakukan. Namun mungkin yang lalu-lalu hanya kita lakukan hanya satu saja atau 2 kegiatan. Padahal sebenarnya di satu kegiatan itu banyak hal yang bisa kita usulkan untuk menjadi dan dapat dinilai. Saya kira hanya itu. Terima kasih, Andi. Terima kasih banyak Bu Marwa Nompo atas tambahan penyampaiannya. Ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan, boleh raise hand. Jadi tadi Pak Muhammad Rizal ya. Muhammad Rizal. Andi Bambang, sudah menjawab punya aku Andi Bambang? Sudah. Atau sudah? Enggak mendengar jelas tadi itu ya Pak, bikin bahan tayang. Apakah harus cuma bisa buat saat membawakan materi atau bisa bagaimana? Boleh Pak, asal semuanya nanti dicantumkan di video bahwa ini timnya, tim penyusun, tim kameramen, tim oke. Iya, makasih Andi Bambang. Oke, kasih. Siap. Selanjutnya silakan bertanya di kolom chat ya. Bapak Ibu, teman-teman penyuluh. Ya, tadi ada informasi dari Pak Farul Rosi tentang video. Mungkin yang teman-teman yang memang belum familiar tentang video, mungkin yang tadi kan jelas bahwa ada 2 video. Yang pertama tentang materinya, materi penyuluhan, yang kedua kegiatan penyuluhannya. Nah, itu mungkin yang dimaksud teman-teman ini mungkin bagaimana membuat videonya, aplikasinya digunakan apa. Nah, tadi sudah jelas juga bahwa ada beberapa syarat, minimal durasinya, plagiasinya, tidak mencontoh, tidak plagiasi dan sebagainya. Kemudian tentang blog juga. Tentang blog. Halo. Ya, tentang blog. Tadi disampaikan dari Bu Marwa di Satmingkal Maros, bagaimana masih ada evaluasi terhadap penyuluh yang menulis di blog. Mungkin sedikit informasi dari Pak Farul ini tentang blog ini, karena saya dengar mungkin ada di Satmingkal lain yang sudah tidak dinilai kalau tidak salah. Padahal kan sebenarnya masih tersurat loh di sebenarnya di aturan kan di Permenpan dan PP. Betul. Silakan Pak Farul. Betul. Jadi kalau di Satmingkal Banyuwangi, jadi semenjak periode 1 2020 sudah tidak dinilai lagi blognya.
Jadi hal ini mungkin berbeda dengan Satminkal lain, tetapi ini hal ini diambil keputusan di tim penilai setelah ada Pak Praminto dan Pak Ipandeka. Jadi sebetulnya alasannya kalau saya tidak salah ingat tuh ada 3. Yang pertama, blogger itu terindikasi plagiasi, jadi hampir tidak ada yang bersih. Yang pertama jatuhnya di situ. Yang kedua, hampir semua yang mengajukan laporan blogger, jadi memang misalkan saja ada blog itu dikunjungi 500 orang atau 1000 orang per hari. Tetapi saat mengajukan bukti fisiknya, yang bersangkutan lupa menyampaikan bahwa judul blognya telah dikunjungi oleh 500 atau 1000 orang tadi. Jadi yang kedua, dia di dalam bukti fisiknya tidak menyantumkan bukti, padahal di blogger bisa tuh dilihat. Jadi siapa aja yang melihat hari ini dilihat berapa orang dan orangnya dari negara mana kan bisa tuh. Nah, lupa itu. Alasan ketiga, nah saya lupa 3 alasan tersebut, maka Satminkal Banyuwangi sejak periode pertama 2020 tidak dinilai blogernya. Tapi nggak apa-apa, saya pun sebetulnya tetap mengajukan blogger walaupun sudah tahu tidak dinilai karena teknik. Jadi gini, orang tuh akan merasa kasihan jika kita sudah sangat rajin dan materi kita itu bermanfaat bagi halayak ramai. Jadi misalkan saja tim penilai yang menilai saya, yakin tuh sudah tuh saya yang membuat dan bermanfaat tadi perharinya 500 sampai 1000 orang yang lihat materi saya, tetapi tidak dapat dinilai. Nanti akan menguatkan pada penilaian bukti fisik lainnya. Jadi ceritanya ini semacam seni lah. Jadi jika covernya bagus, jadi pengalih perhatian ceritanya blogger. Jadi nanti biarlah nanti yang dipotong hanya angka dari blogger. Itu teknik saya. Jadi walaupun sudah tahu tidak dinilai, tetap diajukan karena tadi pada prinsipnya orang itu akan menghargai proses. Walaupun dia tidak bisa memberikan angka di bagian itu, dia akan memindahkan ke bagian lain. Kemudian berbeda juga kasusnya di blogger dan di programa. Nah, di programa kalau tadi di Satminkal Maros tidak dinilai, kalau di Satminkal Banyuwangi juga sudah berkonsultasi pada 2 orang. Dan di dalam rapat pleno, Pak Praminto dan Pak Ipandeka pada 2 penilaian yang berbeda. Jadi pada penilaian periode 1 2019, waktu itu mutlak tidak dinilai memang programa. Tetapi saya menyampaikan 5 buah peraturan yang membuatnya harus dinilai. Karena kalau tidak ada programa, maka rencana kerja otomatis hilang. Siapapun yang beranggapan bahwa programa tidak dinilai, hanya programa pusat, maka rencana kerja juga rencana kerja pusat. Karena rencana kerja itu adalah kolom pada bab 4 programa cara mencapai tujuan atau rencana kerja tahunan. Nah, waktu itu 2 orang di tim penilai kami berpendapat sama. Kemudian Pak Praminto juga memberikan pendapat sama. Memang harus ada rencana kerja dan rencana kerja harus dibuktikan mulai disusun oleh programa. Tetapi di sini diberikan batasan kemarin itu 3 kalau nggak salah. Yang pertama batasannya secara umum programa harusnya dinilai hanya 1 per tahun. Batasan yang pertama. Yang kedua, programa dapat dinilai di atas 1 per tahun jika komposisi angka kredit dari semua unsur di persiapan tidak lebih dari 20%. Jadi rata-rata unsur persiapan dihitung 1 per tahun karena mencukupi unsurnya tidak boleh. Jadi seluruh nilai, misalkan nilai untuk seseorang itu dinilai angkanya 10 angka. Nah, untuk persiapan hanya maksimal 20%, 2 angka saja dari persiapan. Nah, di situ sulitnya. Nanti maka rata-rata nanti mengolah data, programa, kemudian perencanaan usaha bersama, semuanya hanya dinilai 1
karena melebihi formasi 20% dari angka persiapan. Sedangkan jadi rumusnya persiapan tidak boleh lebih banyak dari pelaksanaan. Jadi itu aja yang membatasi. Sehingga disepakatilah waktu itu programa tetap dapat dinilai di Satminkal Banyuwangi. Tetapi sama seperti hal yang pertama, teman-teman jadi niatnya membuat programa itu walaupun tidak dinilai sebagai konsep programanya, yang pertama niatnya untuk memperkuat rencana kerja tahunannya, yang pertama. Yang kedua untuk menghidupkan pembahasan programanya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa hidup gitu. Tapi namanya juga usaha. Kalau nggak dinilai ya, yang penting sudah berusaha. Ya, begitulah. Demikian. Kembali ke Pak Andi. Baik, makasih banyak Pak Farurosi. Ini sebenarnya yang beberapa sesi dapat trik-trik tertentu ini. Saya dapat trik yang pertama tadi, walaupun sudah tahu bloknya mungkin tidak dinilai, tapi kan paling tidak kan tim penilai itu ada yang tidak dinilai ya, blok lah yang tidak dinilai, jadi bisa yang lain bisa dinilai full, yang bloknya tidak dinilai, kan gitu sebenarnya. Terus yang lain tadi ada triknya lagi bahwa bagaimana membuat angka kredit itu menarik, rapi, sehingga tim penilai itu jadi nyaman. Ini juga nyaman ya, salah satu tim penilai. Baik, ini ada Yolanda ya, silakan Bu Yolanda ya, silakan. Mau bertanya, Yolanda atau Ropiana? Halo, Yolanda, Ibu Yolanda atau Ibu Ropiana? Ini raise hand. Ya, silakan. Ibu Yolanda ya. Rofiana. Kalau di chatnya. Mohon izin, Bang Andi. Silakan. Siapa ya? Faisal, izin bertanya. Faisal, silakan. Wah, jauh ini. Itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Farur, Kak Andi, Bu Marwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan-kawan. Sedikit ini Kak Farur, terkait dengan PowerPoint tadi, bahan tayang. Kan banyak nih bahan tayang nih, dari seminar-seminar, macam-macam materi ya. Nah, ini yang artinya Faisal sering pakai, karena materinya kan menarik, dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, jadi di bagian depannya itu saya ganti. Walaupun isinya orang punya kan, bukan Faisal yang bikin. Nah, tetapi di akhir PowerPoint, tetap sumbernya Faisal tuliskan, diambil dari sumbernya dari itu yang menayangkan pertama kali. Jadi sumber dari PowerPoint ini dari orang yang pertama tadi. Apakah ini tidak menyalahi aturan? Artinya ini dibolehkan atau tidak? Nah, itu yang pertama. Pertama ya. Terus? Betul tadi apa yang disampaikan oleh Kak Farur terkait dengan programa. Dengan Bu Marwa, sepertinya kita berbeda-beda dengan Satminkal yang lain. Nah, tetapi seharusnya kalau saya artinya terkait dengan programa ini, ya jelas tidak mungkin kita mau pakai programa nasional. Ya kan? Karena programa nasional itu akan berbeda dengan programa yang ada kita di daerah. Artinya, pernah Faisal dengar dari Pak Praminto, program ini tetap akan dinilai, tetapi jangan dipublikasikan. Artinya tidak ditandatangani. Berupa draft itu, tapi tetap boleh dinilai. Mungkin itu Bu Marwa. Demikian. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Farurosi dan nanti Bu Marwa yang nyambung lagi, silakan. Oke. Yang tadi tentang materi penyuluhan berupa bahan tayang yang diperoleh dari misalkan pelatihan, seminar, atau webinar. Dapatkah dijadikan dupak kita? Karena sudah disampaikan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama di wilayah. Yang tadi sudah benar, jadi yang pertama adalah memindahkan nama
sumber awal ke belakang menjadi sumber pustaka. Tetapi harus ditambahkan 2 langkah lainnya. Jadi kalau langkahnya itu sebetulnya ada 3. Jadi triknya yang pertama adalah membuat materi penyuluhannya kan menjadi materi kita. Nama kita di depan kan, tetapi kita tidak mungkin menuliskan disampaikan oleh kita atau dibuat oleh kita. Maka paling baik di depan nama kita itu kita tulis diedit dan dijadikan materi penyuluhan oleh Faisal Riza misalkan. Maka siapapun yang mau nuntut nggak akan bisa nuntut, kita cuman mengedit sedikit kemudian menyampaikan, karena kita ceritanya satu-satunya jabatan fungsional yang boleh menyebarkan informasi tentang kelautan dan perikanan kepada masyarakat luas. Malah kalau yang misalkan saja WI menyampaikan informasi, bisa kita pertanyakan, dia dapat izinnya dari mana, kan dia hanya boleh menyampaikan pada sasaran pelatihannya. Nah kita ini boleh siapa aja, sudah betul tuh. Maka trik pertama, sebelum nama kita tulislah diedit dan disampaikan oleh kita. Yang kedua tadi, nama orang yang menyusun pertama dipindahkan ke belakang dan menjadi sumber. Sudah betul. Tetapi hal ini nanti tetap tidak akan menutup plagiasi. Jadi caranya adalah jangan mengambil hanya dari 1 orang. Jadi minimal kombinasikan 2 buah bahan tayang menjadi 1 buah bahan tayang. Nanti di belakang, di sumber pustaka jadi 2 orang minimal. Jadi trik kedua, tadi yang pertama tadi sebelum nama kita diedit dan disampaikan oleh, trik kedua pindahkan ke belakang nama orangnya, tambahkan pustaka lain sehingga daftar pustakanya terdiri dari 2 orang. Nah langkah ketiga adalah pada halaman pertama bahan tayang orang atau halaman kedua di bahan tayang kita, jangan sama persis dengan punya orang tadi. Karena siapa tahu orang tadi adalah tim penilai kita. Jadi dia akan ingat, ini bahan tayang saya. Kan misalkan WI dihitung, ingatlah dia apa yang dia buat kan. Nah, maka di bahan tayang halaman nomor 2, itu kita rubah-rubah sesuai dengan kondisi wilayah. Misalkan saja, taruhlah foto kelompok binaan kita di situ. Kemudian ya kasih ceritanya walaupun bisa, oh betul nih, sudah dirubah, diedit, tapi editnya cuma pada 3 hal. Tapi itu akan membuat dia mengakui atau bahan tayang kita akan dinilai 100%. Demikian sarannya, jadi jangan hanya 1 langkah, tapi ikutin 3 langkah. Demikian, kembali ke Pak Andi. Terima kasih. Ibu Marwa mungkin ada yang mau ditambahkan? Makasih Dek. Ini Dek Dinda Rizal. Jadi ini berbeda memang antara Satmingkal. Jadi di Satmingkal Maros, kenapa programa tidak dinilai? Karena dianggap bahwa penyusunan programa itu penyuluh tidak laksanakan. Kenapa? Karena tidak ada pertemuannya, tidak ada anggarannya, tidak ada dananya. Kenapa di sini jelas bahwa di situ adalah menjadi anggota, berarti harus beberapa orang yang harus dikumpulkan. Jadi di sini menjadi anggota, menjadi ketua tim. Jadi ada beberapa di sini. Jadi tidak memang Jadi di Satmingkal Maros itu sepakat bahwa memang kita tidak bisa nilai, dan pernah juga kita tanyakan di salah satu tim penilai di pusat bahwa rencana kerja memang harusnya berdasar ke penyusunan programa. Tetapi penyusunan programa karena tidak ada anggarannya, makanya tetap kita melaksanakan atau menyusun rencana kerja berdasarkan dengan programa. Walaupun sebenarnya programanya kita tidak laksanakan, karena di situ tadi adanya satu pertemuan membutuhkan biaya, kemudian tidak ada yang memfasilitasi kita. Andaikan ada dari Satmingkal penyusunan penyusunan programa tingkat kabupaten, tidak usah kecamatan atau apa, tetapi tingkat kabupaten saja itu mungkin bisa kita ada dasar kita untuk menyusun programa tingkat kabupaten dan bisa dinilai. Tetapi pada kenyataannya apa katanya kita
bohong suruh saya tanda tangan. Mungkin ada dari dinas atau dari mana, dari Katinaka atau siapa. Oh iya, karena menyusun program itu harus ada tim, bukan hanya 1-2 orang. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, makasih banyak Bu Marwan Nongko. Ini ada PSN lagi mungkin 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Ayu Rahayu ya. Silakan. Ada yang bertanya, silakan. Ya, terima kasih Pak Andi atas kesempatannya. Pertanyaan saya untuk Pak Fahrur. Untuk Pak Fahrur, apakah semua jenis materi penyuluhan itu dinilainya mutlak? Terus yang kedua, apakah dalam menyusun materi penyuluhan tetap bisa dinilai walaupun kita sudah tidak terlanjur mencantumkan di rencana kerja, tapi materi penyuluhan itu kita masukkan kepada SKP online, begitu. Terus untuk pertanyaan untuk Ibu Marwa, apakah bisa hasil dari Dencar bisa kita masukkan di evaluasi dan pelaporan pada pengusulan Dupak? Begitu saja Pak Andi. Terima kasih. Baik, makasih banyak. Silakan Pak Fahrur Razi, ada 3 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, silakan. Oke, siap. Nyaman sekali. Yang pertama, apakah semua materi penyuluhan dinilai mutlak? Penilaian mutlak itu pada setiap satuan hasil. Jadi bukan pada, misal gini, kita menyusun leaflet 10. Jadi bukan 10 ini yang disebut mutlak. Mutlak dinilai 10 atau 0, enggak. Tapi setiap satuan hasil. Jadi setiap satu buah leafletnya dinilai masing-masing. Jadi bisa saja ternilai 9 dari 10, dinilai 9 saja. Karena yang satu misalkan plagiasi, misal. Jadi yang dimaksud mutlak itu per satuan hasil atau per satu buah materi penyuluhan, 1 buah leaflet, 1 buah folder. Jadi masing-masing, tidak dihitung secara umum ke 10 yang disusun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila di rencana kerja penyuluhan tidak ada menyebutkan menyusun materi penyuluhan, apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Tetapi apakah tidak boleh ini memberatkan? Kan nggak berat. Begini ceritanya. Kan rencana kerja itu kita buat di Januari ya, konsepsinya. Awal Januari. Kita setor jadi Edupak di bulan Juni. Ada 5 bulan kan? Kemudian rencana kerja itu ada misalkan 6 halaman. Masa halaman nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5-nya nggak bisa diganti? Bisa kan diganti? Kan yang tidak bisa hanya halaman tanda tangannya. Jadi bisa aja fleksibel. Jadi apa ya? Jangan terlalu memegang teguh prinsip. Padahal itu sesuatu hal yang mudah. Jadi kuncinya saat mau mengajukan Dupak atau Edupak, lihat seluruh kegiatan kita, kemudian cek lagi di rencana kerja sudah masuk atau belum. Jika belum, maka kita harus berbesar hati mengedit rencana kerjanya. Kan di laptop kita ini. Mana ada tim penilai yang bisa menerawang bahwa rencana kerja ini dibuat di bulan Juni, bukan Januari, kan nggak ada. Mereka hanya melihat bukti fisiknya. Kemudian konsepsi kedua, rencana kerja itu tidak lepas dari IKU. Jadi sama seperti pemaparan saya yang pertama. Jadi rencana kerja itu harus terdiri dari 3 bagian minimal. Yang pertama adalah seluruh butir kegiatan di Permenpan, di jabatan kita, yang mungkin dapat dilaksanakan 1 tahun. Yang mungkin aja, yang kira-kira dapat. Tapi tidak mesti harus dilakukan, yang kira-kira aja bisa kita lakukan. Jadi mungkin bisa dilakukan, mungkin tidak. Tapi kira-kira ada kemungkinan bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, semua target IKU
individu di dalam jabatan kita. Juga harus dimasukkan di dalam rencana kerja. Yang ketiga adalah semua target SKP. Orang sering beranggapan, IKU sama dengan SKP. Beda jauh. Coba kita bayangkan, di IKU adalah memfasilitasi akses informasi. Di SKP bunyinya menyusun materi penyuluhan berupa leaflet, folder, bahan tayang. Kan tidak ada di IKU kan, tapi ada di SKP. Nah, rencana kerja itu harus minimal memuat 3 buah. Tadi semua butir kegiatan yang mungkin dilakukan dalam setahun, kemudian semua target ikut, semua target SKP. Nah, ditambah lagi 2 hal. Yang tadi yang minimal ada itu 3 macam. Tambahan 2 halnya, yang pertama adalah seluruh kegiatan yang ada di program nasional. Jika ada di tempat kita, maka harus ditambahkan rencana kerja. Yang kedua adalah semua kegiatan yang menjawab permasalahan di pelaku utama. Misalkan pelaku utamanya, misal ingin mengakses KUR di Bank Republik Indonesia. Nah, kita jawab di rencana kerja kita dengan sebuah kegiatan. Jadi begitu jawaban singkat dari saya. Mudah-mudahan mencerahkan. Terima kasih. Kembali ke Pak Andi. Silakan, Bu Marwa, silakan tadi. Makasih, Dek. Jadi ini mengenai apakah hasil dencar bisa dilaporkan atau bisa dievaluasi. Saya kira bisa. Jadi nanti ada sesinya ya, ada sesinya khusus untuk mengevaluasi. Jadi semua kegiatan yang kita laksanakan itu kita harus evaluasi. Makanya sebenarnya tim penilaian maghrib nih. Tim penilaian di pusat itu harus dia mau tahu bagaimana persiapan, bagaimana perencanaannya, pelaksanaannya, kemudian evaluasinya bagaimana. Jadi jangan langsung ada evaluasi, tidak ada pelaksanaan atau tidak ada perencanaan, langsung ada evaluasi. Saya kira sebenarnya ini ada yang bertanya juga ini Pak Paru mengenai satu materi dengan beberapa media. Materi yang umpamanya pembuatan bakso, tetapi dia bisa video, dia bisa leaflet, dia bisa tayang. Itu katanya bagaimana? Apakah bisa dinilai keseluruhan? Terima kasih. Oke, siap. Menyambung yang Ibu Marwah. Jadi, jika judulnya sama, maka hanya dihitung sebagai satu materi penyuluh. Dibutuhkan kreativitas. Jadi, judulnya harus dibuat spesifik masing-masing. Nah, jika dalam penilaian itu ditemukan sama persis, misalkan leaflet dan folder, jadi materi penyuluhan itu sebenarnya digolongkan pada 3 macam. Yang pertama tercetak, tertayang, kemudian terdengar. Jadi tidak boleh pada kelompok yang sama. Misalkan leaflet dan folder itu pada kelompok yang sama, sama-sama tercetak. Jadi tidak boleh dihitung 2 kali, tapi hanya cukup dihitung 1 kali. Tetapi saat video penyuluhan kan tertayang, tapi nanti dia samanya dengan bahan tayang. Jadi kalau bisa tadi diberi kekhususan. Jadi misalkan pengolahan bakso ikan metode sederhana 1 buah, pengolahan bakso ikan milenial. Itu kan berbeda tuh. Yang satu baksonya warni, yang satu baksonya bulat biasa kan. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Rurosi. Ini trik baru lagi nih. Walaupun tema besarnya misalnya budidaya ikan nila, tapi ikan nila organik misalnya. Iya, bisa. Bahan ininya ikan nila, sedap manis misalnya olahannya dan sebagainya kan. Itu bagaimana mengemas judulnya, mengemas judul materi supaya tidak sama. Supaya tidak sama di tim penilai. Intinya kan sebenarnya bagaimana memposisikan diri kita sebagai tim penilai, itulah yang ini.